ujaran kebencian. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini saya melaporkan Diolipa Yumara atas dugaan penyalahgunaan, penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan sara sebagaimana diatur di dalam pasal 156A KUHP, Jungto pasal 28 ayat kedua, Jungto pasal 45 ayat kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Ya, oke. Dan memang orang ini agak sedikit bermasalah ya. Diduga bermasalah kenapa? Saya advokat. Tadi sudah saya tunjukkan KTPA saya bahwa di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 20, seorang advokat itu tidak boleh merangkap menjadi PNS. Yang pertama dicatat ya, ini untuk mengedukasi hukum. Yang kedua tidak boleh menjadi TNI, yang ketiga tidak boleh menjadi polisi dan tidak boleh menjadi pejabat negara. Ini ada ujung-ujung manusia di muka bumi muncul ke permukaan ngaku-ngaku sebagai intelijen. Intelijen itu kerjanya senyap guys, begitu ya. Ini ngaku-ngaku gitu. Dan sudah saya laporkan ya. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa karena banyak yang memframing katanya disuruh bertobat kenapa dilaporkan. Jadi begini kronologinya ya. Jadi saya tidak membela siapapun di dalam hal ini. Saya sebagai seorang muslim membela agama saya. Karena kenapa? Salah satu saudari saya itu yang bernama Angel Elga dikatakan di dalam sebuah media, saya tidak tahu di dalam media TV yang mana, yang dia mengatakan begini, Angel Elga, bertobatlah, kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, jangan hianati Tuhanmu. Di dalam narasi yang lain bahkan disebutkan nama Tuhannya siapa ya. Nah, kalau dia mengatakan bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula, berarti agama saya salah. Disitulah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah saya tadi sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain. Begitu. Oke, Bang. Tapi Diolipa sempat menyebutkan saat dia menyebutkan hal itu bahwa adalah saya ini kata Diolipa bahwa Angel Elga minuman, merokok, makanya dia bilang untuk apa berhijab kalau masih melakukan hal itu. Ya, sedikit saya tanggapi, nanti mungkin senior-senior saya yang akan menanggapi. Angel Elga ini adalah muslim. Di dalam SKB 2 Menteri ya disebutkan kita tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama. Dan si Diolipa ini mengajaknya bukan kepada Allah, tetapi kepada sesembahanmu yang mula-mula. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri, Undang-Undang SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Ya, itu permasalahannya. Permasalahannya itu. Tapi dia bertujuan seperti itu, Bang. Maksudnya dia menyebutkan hal itu agar dia tidak mengotori. Menyebutkan hal. Tetapi kan bisa saja dia sampaikan secara pribadi ya. Ini kan dia sampaikan secara tidak pribadi kan gitu. Dia sampaikan ke publik. Oh, ini enggak sebentar dulu. Biar tahu juga ya bahwasanya kami ini aliansi aktivis Indonesia. Ya, kami dari berbagai macam agama. Contoh sendiri adalah rekan saya ini, ya, Bang Bob Simbolon ini, beliau datang dari Pekanbaru ini untuk mengawal kasus ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Agar tidak ada lagi orang yang gampang membawa masalah-masalah isu agama ke publik, ya. Asal jangan lagi ada membawa isu agama ke publik, dan jujur saja ini nanti akan menimbulkan pro kontra. Kita tidak ingin itu, maka kita ingin stop, ya. Maka kita akan laporkan Diolipa Yumara ke Polres Jakarta Selatan. Oke, betul Bang. Tapi itu kan obrolan pribadi sebenarnya, chat antara Diolipa dengan Angel. Tapi Angel kalau obrolan pribadi ke IG. Obrolan ke pribadi kok bisa menyebar begini? Ya karena awalnya sebentar. Yang obrolan pribadi itu kan chat WhatsApp. Iya, betul. Di lain sisi ada videonya. Anda jangan salah itu. Iya, videonya ada. Bukan video chat pribadinya, tetapi video yang ada, sudah alat buktinya sudah saya pegang, sudah tetapi saya. Tapi beginilah, ya. Kita nggak usah juga timbulkan polemik apapun, biarkan aja nanti pihak kepolisian nanti yang apa. Begini, saya ini umat Islam, saya berdampingan dengan umat manapun, bahkan ini Bang Bob ini tidak seiman dengan saya. Bagaimana Bang Bob? Silakan Bang Bob yang kemudian mewakili dari Kristen ya. Dulu ya. Silakan. Jadi baik, konten yang dilaporkan itu bermula dari WhatsApp ya. WhatsApp yang membicarakan tentang sesembahan. Jadi poin dari pembicaraan itu adalah ajakan dari Diolipa kepada Angel Elga yang latar belakangnya tadinya beragama Kristen, lalu mualaf menjadi Islam, dan kemudian Diolipa mengatakan kembali
kepada sesembahan yang sebenarnya, yang baik gitu ya. Jadi kalau dikatakan ini tentang teguran terhadap perilaku minum-minum itu bohong dan itu tidak benar. Tidak ada hubungan minuman keras dengan sesembahan. Ya, di situ. Nah, kemudian konten itu naik ke media dan itu diiyakan oleh seorang Diolipa. Belum ada satu bantahan dari Diolipa terkait chat itu. Bahkan dia mengiyakan di beberapa televisi mengatakan itu adalah dia yang mengatakan, tetapi dia mengatakan itu juga karena perilaku segala macamnya. Begitu. Menguji nanti apakah itu memenuhi pasal 156A KUHP junto Undang-Undang ITE itu kita serahkan kepada penyidik. Tetapi tadi kita dalam konseling kita sudah menyampaikan perbuatan perilaku seperti ini penyakit dalam kehidupan berbangsa. Ini bisa memecah belah persatuan bangsa. Kalau tadi dikatakan 156 itu penistaan terhadap agama, saya justru melihat perilaku saudara kita ini, saya katakan rekan karena saya juga seorang advokat. Perilaku rekan kita ini itu bahkan jauh dari nilai-nilai seorang advokat, officium nobile. Bagaimana mungkin Diolipa Yumara itu memiliki hubungan klien dengan Angel Elga, tapi yang dibahas tentang sembahan. Nggak nyambung ya, nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Kita juga punya banyak perkara, punya banyak klien, kita nggak pernah ngomong sesembahan dia apa, tidak, kita pada konteks perkaranya. Nah ini yang harus kita luruskan, begitu. Saya mau berpesan melalui teman-teman ini, semoga sampai kepada Diolipa lah. Gitu. Jadi kalau jadi pengacara itu tolong ditonjolkan officium nobile-nya, profesi yang mulia. Jangan menunjukkan kalau dia bisa ngomong seenaknya, nggak boleh begitu. Ya, ini pelajaran penting bagi kita, khususnya teman-teman advokat. Ya silakan berprofesi, lakukan profesi sebaik mungkin. Ada kode etik, ada undang-undang advokat. Kalau dikatakan itu tadi, itu kan pembicaraan pribadi ya, komunikasi pribadi. Kita belajar dari kasus Ariel. Video Ariel itu video pribadi. Tapi ketika naik ke publik lalu dapat dikonsumsi dan diketahui oleh orang banyak melalui media elektronik, itu menjadi sebuah tindak pidana. Karena dalam undang-undang ITE itu mengesampingkan tujuannya, tetapi akibatnya yang dikejar. Apakah itu berakibat? Oh pasti berakibat. Siapa sih diantara kita ini yang terima dikatakan sesembahan kita itu nggak benar, sesembahan yang ini yang benar nih? Nggak ada ya? Dan itu menodai sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Jadi terkait proses hukumnya kita serahkan kepada penyidik, kita percayakan kepada penyidik. Apa yang kami laporkan ini, yang dilaporkan oleh saudara Nandar ini adalah bentuk bahwa kami mengakui negara kita negara hukum, kami mengedepankan proses hukum agar tidak terjadi main hakim sendiri ataupun polemik di media sosial yang semakin menjadi-jadi nanti. Saya juga mengajak seluruh rekan-rekan, sudah kita laporkan, kita dukung penyidik untuk mengusut ini sampai tuntas. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Tambahan dari saya. Kami dari Aliansi Aktivis Indonesia terkait dengan apa yang diutarakan oleh rekan kami, dia seorang advokat, kami juga seorang advokat, bahwa dia belum memahami betul terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dia belum paham. Nah, mestinya dia harus baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Nah, Diolipa ini, rekan kami ini, dia mungkin mulutnya lagi keseleo. Kita perbaiki. Kita perbaiki lalu kita laporkan, kita luruskan mulutnya. Kita laporkan di Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan untuk meluruskan apa yang dia sampaikan. Mungkin Bang, itu dari barang bukti yang dibawa apa aja? Bang, boleh lihat suratnya bang? Oh iya. Iya, sama LP-nya juga. Ini surat ininya. Atas bang. Boleh ke atas bang, diangkat ke atas, bang. Ini videonya. Ini maksudnya suratnya. Ke atas ini. Handphone. Tahan, bentar bang. Tahan dikit bang. Tahan bang. Bentar. Ya betul. Sudah? Bang, Tahu nih saya. terkait dengan rangkap jabatan tadi itu juga dilaporkan atau bagaimana itu? Ya itu lain lagi perkaranya. Yang saya laporkan ini adalah terkait Terkait ujaran dengan kebencian. penistaan agama. Ya. Oh, Ya, Tapi Bang, tadi kan Abang sempat menyebutkan juga Diolipa ada
indikasi dia menjadi intelijen gitu Pak. Ada Bukan, bukti yang bukan saya mengatakan, dia yang iya mengatakan. betul. Dia yang Tapi mengatakan. dia mengatakan itu, tapi abang sendiri berani berbicara menyebutkan itu, apakah Saya abang tadi memiliki tidak menyebut bukti? nama, Anda menyimpulkan. Nah, tadi saya diduga ada seseorang yang kemudian mengaku lah ya. Ini bisa di-reply ya. Ada seseorang yang mengaku kalau Anda mengatakan itu dia Pak, itu urusan Anda. Nah, saya tidak mengatakan itu. Kan saya sudah mengatakan ada seseorang yang mengaku ya sebagai intelijen, padahal dia profesi advokat. Saya advokat, ini advokat semua, ya kan? Di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal ke-20, seorang advokat tidak boleh merangkap menjadi profesi yang tadi sudah saya sebutkan, PNS, Polri, TNI, dan pejabat negara. Lah ini ngaku-ngaku di depan umum. Saya tidak menyebutkan ya. Kalau Anda menyimpulkan dia Pak, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Oke? Nggak, urgensi laporan ini adalah terkait dengan penistaan agama. Penistaan agama, bukan itu ya. Itu aja. Nanti itu lain lagi. Lain lagi ceritanya ya. Dan Artinya itu tambahan. Dan Itu kan kalaupun untuk nanti dalam mengedukasi, penyidikan ada dikembangkan terhadap tindak-tindak pidana lain yang muncul, yaitu nanti kita serahkan ke penyidik lah. Yeah. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan tindak-tindak pidana baru dari laporan ini nanti. Itu kan berkembang ya. Penyidikan itu berkembang. Penyidikan itu tidak monoton. Ya, bahkan bukan hanya itu, penghinaannya ternyata bukan hanya kepada umat Islam, ada juga terhadap tapi umat nanti. Kristen. Tapi nanti makanya banyak hal sebetulnya yang kemudian bisa dilaporkan terhadap dirinya. Cuma untuk pelaporan kita pada sore hari yang berbahagia ini ya, ini yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi ya. Terima kasih teman-teman. Baik ya, makasih ya. Ya,